Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya dalam materi pelajaran yaitu desain media interaktif, yang kali ini akan mencontohkan satu aplikasi media yang berbasis hyperlink, yaitu melalui PowerPoint interaktif. Di sini kita lihat ini ada 19 slide ya, yang mana nanti itu akan dihubungkan melalui hyperlink. Ya, di sini yang utama pertama ini adalah yang bagian utamanya untuk pembuka ya. Kemudian di sini ada bagian judul PowerPoint interaktif kelas 3, materi menggabungkan komponen media interaktif. Yang kemudian di sini ada memulai, kemudian ada exit, yang mana mulai ini sudah diprogram untuk memulai sesuatu atau memulai program ini. Sedangkan exit dia menggunakan, contohnya misalnya kita klik mulai, dia insert dia langsung ke action. Nah, di sini dia hyperlinknya melalui next slide, dia masuk ke slide berikutnya, yaitu slide berikutnya ya, tentunya yang slide ke bagian menu. Nah, ini sedangkan yang exit dia masuk ke bagian insert, kemudian action, dan masuk ke bagian hyperlink and show. Berarti dia end, berarti berakhir, kembali atau hilang ya untuk aplikasi atau media ini, dia akan keluar. Begitu jalan pikiran logikanya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa. Nah, setelah masuk memulai, kemudian kita masuk kepada menu utama. Ini menu utamanya. Di sini sudah saya konsep, ada empat yang akan saya, atau ide saya itu harus ada 4 yang saya keluarkan daripada media aplikasi ini, yaitu pertama petunjuk, kedua materi, ketiga kuis, keempatnya video. Ya, sesuai dengan keinginan kita, mau menambahkan lagi juga bisa, tergantung mana ide kita atau kesiapan materi kita atau kesiapan apa yang dapat kita lakukan selanjutnya. Ya, mengukur dari kemampuan kita dan waktu kita untuk menyelesaikan tahapan ini. Intinya dia tahapan media ini dia dilakukan dari awal pertama kali, keduanya, ketiga, dan keempat ini saling keterkaitan ya. Artinya saat diklik petunjuk dia akan muncul petunjuk gitu ya. Saat diklik materi dia keluar juga materi. Di saat diklik kuis dia akan juga keluar kuis. Di saat diklik video dia akan juga keluar. Nah, selain itu tentu ada hal-hal lain yang sangat penting juga. Misalnya ini tanda back, ini tanda next yang sudah diprogram juga. Misalnya ini next, insert ya, sudah kita program ke action. Nah, previous slide yang sebelumnya ya, previous slide sebelumnya itu yang mana ya, yang sebelumnya berarti yang ini ya, berarti yang ini kembali lagi ke sini. Kalau dia klik ini, dia kembali lagi yang ke sini. Begitu. Sedangkan yang ini slide slow berarti saya ciptakan ke berapa? Misalnya maksudnya kita buat. Kemudian actionnya ke slide 4. Ya, sudah saya buat ke slide 4. Berarti ke slide 4 itu yang mana ya? Ini
Ya, berarti saya sudah akhiri. Sampai jumpa lagi, gitu ya. Berarti setelah ini next, berarti ini sudah berakhir ke bagian ini. Dia tidak ada next lagi, berarti dia kembali lagi ke menu utamanya di sini. Seperti ini. Kemudian juga ini juga seperti itu juga ke materi. Ke materi kita tujukan ke bagian insert, kemudian actionnya ke slide 6 ya. Ke slide 6, hyperlink to slide 6. Bagian mana? Ini bagian 6 ya, seperti ini bagian 6. Sudah saya buat seperti itu. Kalau ini yang back ini dia kembali ke menu utama, sedangkan next dia ke selanjutnya. Ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, ke 11 ya, sampai ke 11. Karena ke 11 ini tidak ada tanda next lagi atau selanjutnya lagi. Kemudian ini saya kasih anak panah, ini kembali ke menu utama, sedangkan ini ke menu sebelumnya ya, sebelumnya berarti terus kepada menu 10. Saya 10 berarti next lagi gitu. Nah, begitu. Kembali lagi kita lagi ke menu, setelah 11 tadi kita kembali ke menu utama. Seperti ini. Ya. Untuk kuis juga seperti itu, sudah kita masukkan insert, kemudian action, ada tanda hyperlink to ke 13, berarti kita masukkan ke bagian ke slide 13 ya. Di sini untuk kuisnya sudah masuk ke 13 seperti ini. Karena hanya satu soal, jadi dia kembali ke menu utama. Tanda anak panahnya saya buat satu soal aja, satu contoh ya, seperti itu. Untuk teks sendiri, ini teks, oh ya, soal nomor 1. Dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia yang berperan penting dalam proyek multimedia untuk mengkaji dan menyampaikan informasi kepada audiens dengan cepat disebut ya. Satu, teks, audio, animasi, gambar, dan video. Ini sudah saya kunci, jawabannya adalah yang benar adalah teks. Kemudian ini kita masukkan, ini yang insert, kemudian action show-nya ke slide 14 ya, sudah saya kunci ke slide ke 14 ini ya. Sedangkan ini sendiri, emoticon ini kita dapat download dari internet ya, ini kita buat ya, dapat kita buat sendiri. Contohnya kita buat dari insert di sini. Nah, ini bisa kita buat, kita atur sedemikian rupa gitu ya. Ketik seperti ini bisa. Nah, seperti ini. Sedangkan emoticonnya kita bisa download, langsung kita copy pastekan di sini. Sama seperti ini ya, ini yang jawaban yang tadi ya. Setelah audio ini sudah saya jawab salah ini untuk yang kuisnya. Ini juga ada beragam cara untuk pembuatannya. Ada yang langsung di sini ditulis salah dan benar ya. Salah identik dengan warna merah, sedangkan yang benar warna biru. Nah, contohnya seperti ini.
salah. Ya, seperti itu. Mungkin kita atur. Emoticonnya juga kita bisa ambil di sini. Kemudian kita copy. Nah, di sini kita kopikan. Ya, disesuaikan gambarnya. Nah, mau kita seperti apa? Ini hanya contoh. Ini dapat kita konfigurasikan ke sini. Misalnya ini yang benar, kita kunci jawabannya adalah teks, maka ini masuk ke sini dan ke sini. Ya, kita konfigurasikan ke sini, berarti ini masuk. Ini agak trouble sendiri ya. Kebetulan laptopnya agak trouble, jadi kita tidak bisa lanjutkan untuk pembuatan yang seperti ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Itu contoh. Ya. Ini yang jawaban teks yang benar tadi ini seperti ini. Ya, ini. Sedangkan yang salah tadi adalah seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian menu utama, yaitu ada petunjuk, ada materi, ada kuis, tadi sudah kita buka. Kemudian videonya kita arahkan ke sini ke 12, berarti ini sudah dikonfigurasikan melalui, ya kalau dalam bahasa pemrograman itu dia terintegrasi dengan yang mana dan yang mana. Misalnya bahasa HTML itu kemana dan kemana, di alamatnya jelas menujunya kemana. Nah, ini slide-nya ke slide 12, jadi dia pasti membuka yang slide kedua 12, berarti dia mengarahkan kepada perintah melalui program tadi ke
ke slide 12. Jadi di sini ya, di sini videonya yang telah saya buat kemarin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita bertemu lagi dalam materi desain media interaktif yang telah kita pelajari bersama dari semester 1 kemarin. Pada hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan materi, yaitu menggabungkan komponen dalam multimedia interaktif itu sendiri. Yaitu yang sudah saya buat kemarin malam ya. Artinya video ini akan berhubungan satu dengan yang lainnya, agar pelajaran itu tidak kita buatnya itu terpisah-pisah. Jadi saya buat itu yang sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya, ada keterhubungan. Jadi pelajaran kita itu mudah ya, walaupun sebenarnya memang pelajaran ini adalah puncak daripada multimedia itu sendiri, dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya. Artinya di sini ada penggabungan dari seluruh yang ada dalam rangkaian teks, audio, gambar, animasi, dan video ya. Artinya di sini kita tutup dengan video. Ini adalah pelengkap. Semua dari materi yang ada itu dirangkum dalam video ini. Ya, kita susun dalam bentuk teks ya, terutama dalam sini. Nah, di sini mesti dalam bentuk teksnya sudah ada ya. Gambar juga sudah ada. Nah, musik sudah ada juga ya, sudah terkait, musiknya sudah masuk di situ, suara juga sudah masuk. Kemudian animasi itu di sini ada pada bagian ini. Nanti ada keluar animasinya, seperti ini juga ada keluar animasinya. Nah, ini sudah masuk ya, mewakili daripada satu media PowerPoint sudah terwakilkan dalam teks, audionya sendiri, kemudian gambarnya sendiri, gambarnya juga ada, animasinya juga ada, kemudian videonya juga ada, dan dalam pelajaran ini juga sudah masuk ke dalam media video. Jadi sudah kompleks sekali, walaupun dia menggunakan aplikasi PowerPoint, dia sudah mewakili seluruhnya ya, seperti itu. Ini hanya contoh ya, mungkin. Nah, kita buka yang slideshow-nya atau yang hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini ada berbentuk slideshow-nya. Nah, kita kembalikan. Nah, itu kita ketik di situ untuk yang slideshow-nya. Ya, ini kita lihat dulu. Seperti ini. Ya. Ini. Nah, di sini bagian mulai. Ada exit yang tadi sudah kita buat atau kita terangkan tadi. Exit dia akan keluar dan akan memulai suatu yang dimaksud untuk melaksanakan suatu atau materi ataupun presentasi di dalamnya. Nah, kita klik mulai ya. Nah, seperti ini sudah ada yang menu utama, ini sudah ada. Ini back, berarti kita kembali lagi yang ke tadi. Yang next yang kita akhiri. Kalau next kita akhiri seperti ini. Nah, kita sampai jumpa lagi gitu ya. Sudah saya buat sesingkat mungkin. Ya, intinya kita hanya belajar bisa menghelingkan ya petunjuk yang mana, misalnya petunjuk tadi saya idekan atau konsepkan hanya sampai itu. Kita bisa membuat yang lain bisa,
tergantung dengan ide dan konsep kita. Kemudian ini materi kita sudah hubungkan tadi, menggabungkan komponen interaktif. Ya, kita bahas dari teks, audio, gambar, animasi, dan videonya seperti ini. Kita teks, kemudian ada audio, kemudian image, kemudian ada animasi, kemudian video. Kalau ingin menjelaskan lagi lebih rinci lagi atau sebanyak-banyaknya materi, ya bisa kita tuangkan di dalam slide-slide-nya. Tapi ditambahkan di situ tadi yang next terus materinya di situ. Kalau ini sudah saya tutup, ini ke menu utama, sedangkan ini ke menu sebelumnya. Ya, kita kembali ke menu utama seperti ini. Nah, ini menu utama. Sedangkan kuis seperti ini. Ya. Oke. Dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia yang berperan penting dalam proyek multimedia untuk mengkaji dan menyampaikan informasi kepada audiens dengan cepat disebut. Ya, ini ada jawabannya, ada 5 pilihan, ada teks, ada audio, ada animasi, ada gambar, ada video. Nah, ini kenapa muncul ini? Oh, ini kita buat tadi ya. Nah, kita buat tadi belum selesai, akhirnya dia muncul di sini. Sedangkan saya sudah memprogramkan di satu titik atau di satu slide, dan saya kunci salah satu jawaban yang benar. Nah, kita contohkan misalnya dasar dari pengolahan kata itu apa? Misalnya ada audio. Kita klik, kita pilih audio. Rupanya jawaban kita salah, ya. Kemudian jawaban kedua kita klik video. Ternyata juga salah, ya. Kita klik animasi. Ternyata juga salah, dia. Klik gambar. Ternyata juga salah, ya. Kemudian kita klik teks. Rupanya ini ternyata adalah benar. Kalau konsep saya sebenarnya setelah ini jawaban benar, ada pertanyaan yang kedua. Di sini saya masukkan next. Ya, konsep saya seperti itu karena ini contoh, belum sempat saya tulis sini kita buat program di sini next untuk pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Di sini hanya satu soal, ya. Nah, jadi programnya belum jalan lagi yang ke berikutnya. Ya, mudah-mudahan dapat pemahaman adik-adik atau rekan-rekan dari kelas 12 multimedia, ya, dapat mengembangkan lebih jauh ke depannya seperti itu. Nah, ini udah kuis. Kita masuk kepada bagian video. Tinggal klik sini. Nah, sudah kita program tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita bertemu lagi dalam materi desain media interaktif yang telah kita pelajari bersama dari semester 1 kemarin. Pada hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan materi, yaitu menggabungkan komponen dalam multimedia interaktif itu sendiri yang telah saya share melalui foto atau gambar, dan dilanjutkan dengan video, dan dilanjutkan oleh tutor, ya, dari media-media seperti YouTube dan lain-lainnya. Nah, di sini kita lanjutkan, kita ulas kembali, yaitu menggabungkan daripada media interaktif adalah menggabungkan dari teks, audio atau suara. Oke, itu tadi sampai ke bagian video. Ya, tentu kita
ingin mengolahnya sedemikian, sudah menyiapkan bahan konsep apa yang mau kita buat, kemudian background apa yang mau kita buat di sini. Ya, kita harus punya konsep dasar dulu. Ini yang mau kita buat apa, terus mau dikemanakan itu apa, harus ada dalam pemikiran kita, yang menyiapkan seluruh persiapan bahan dan alat yang mau kita buat. Jangan ide banyak tapi pembuatannya juga bermasalah gitu ya. Jadi kita buat sesimpel mungkin pertama kali untuk pemula. Ya, kita buat yang simpel. Ya, ini contohnya ini sangat simpel sekali sudah ini. Saya buatkan yang sangat simpel. Artinya dia sudah bisa terhubung dan terbuka gitu ya. Walaupun dia hanya sederhana sekali dengan aplikasi PowerPoint ini. Untuk aplikasi PowerPoint ini atau media interaktif ini hanya bisa kita buka sesama laptop ya. Kalau versinya sama, misalnya Windows-nya sama atau Windows-nya di atas daripada Windows saya, mungkin bisa dibuka. Atau Microsoft Office-nya misalnya 2010, dia bisa membuka di 2010 atau yang lebih besar daripada 2010 gitu ya. Sedangkan untuk membuka di Android, kita harus mengelingkan dulu dia atau menyimpannya ke HTML, baru kita masukkan lagi ke dalam web APK-nya untuk Android ya, baru kita bisa simpan di situ dan kita buka di Android. Itu agak rumit juga, lumayan rumit, tapi walaupun rumit bisa kita pelajari ya di YouTube dan lain-lainnya. Mungkin itu pembuka untuk tahapan pembuatan ini media interaktif. Dan saatnya sudah kalian persiapkan ide apa yang kalian mau buat. Ya, kalau ini tentang pembelajaran atau materi ya, pemberian materi. Dan di sini sudah saya masukkan materinya. Ini materi khusus di bab atau di semester 2-nya tentang menggabungkan teks. Dan sini ada kuisnya juga. Seharusnya ini ada lebih daripada satu kuisnya. Cuma ini belum sempat. Saya cuma hanya sebagai contoh agar kalian tahu ini terhubung atau tidaknya. Jadi ini sudah terhubung, hanya bisa dikembangkan lebih lanjut ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat dan menambah semangatnya untuk mempelajari, tidak hanya langsung dari gurunya. Bisa kalian buka di internetnya, ya di YouTube, banyak sekali di sana sudah konten-konten yang dibuat oleh guru-guru atau siswa-siswa lain, kakak-kakak kalian. Di sana sudah banyak petunjuk-petunjuk, tutor-tutor untuk pembuatan media pembelajaran. Ini adalah media pembelajaran yang interaktif ya. Kalian sendiri yang bisa mengklik, memilih yang mana itu sudah terbuat aplikasinya. Sedangkan petunjuk di sini saya gunakan melalui video. Kalau kalian ingin membuat seperti ini, kalian cari untuk merekam atau gambar, itu bisa menggunakan Paystona ya, bawaannya Windows ya. Bisa, itu gratis dan juga bisa ambil kaigennya supaya dia permanen gitu ya. Ini saya gunakan untuk di Windows 7, Windows 7. Sedangkan Windows 7 sendiri kadang-kadang untuk pembuatan ini berupa video dia nge-lag juga ya, apalagi yang berat-berat seperti Sony Vegas atau Adobe Premiere, ini laptopnya tidak kuat ya. Tapi untuk pembelajaran sudah bisa, asal jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau khusus untuk profesional kita gunakan yang speknya lebih tinggi agar pekerjaan kita tidak
kita ulang-ulang gitu ya. Misalnya nge-lag satu, nanti nge-lag lagi, itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kita untuk membuat suatu aplikasi itu harus kita lihat dulu bagaimana alat dan bahan kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.